Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya hanya untuk mengingatkan kembali mengenai buku-buku yang sudah saya tawarkan berulang-ulang, yaitu Katekismus Gereja Ortodoks dan Kitab Sembahyang dan Doa-Doa. Saya himbau saudara untuk membeli buku ini karena ini sangat menolong saudara di dalam saudara mendalami iman Kristen. Saudara kalau di Tokopedia sudah habis, saudara bisa langsung menelpon Ibu Theodora yang nomor teleponnya ada di bawah ini. Terima kasih. Kita masih akan melanjutkan pertanyaan yang berasal dari Ibu Silvia Puspitasari. Yang demikian pertanyaannya. Apakah kuasa eksorsisme itu diberikan kepada setiap orang percaya yang sudah dibaptis? Atau hanya kepada para klerus sebagai pengganti para rasul? Terima kasih. Kuasa eksorsisme atau kuasa mengusir setan itu sebenarnya diberikan kepada orang percaya yang dibaptiskan. Jadi ini merupakan salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus, ya. Mengusir setan itu salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus, seperti yang dapat kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang. Perhatikan. Allah menetapkan beberapa orang, bukan semua orang berarti. Ya. Allah menetapkan beberapa orang sebagai apa? Beberapa orang dalam jemaat. Dalam gereja. Pertama, sebagai rasul. Sebagai rasul. Tidak semuanya jadi rasul dong. Yang dirasuli siapa kalau semua jadi rasul? Ya kan? Terus? Kedua, sebagai nabi. Sebagai nabi, ya. Tidak semuanya sebagai nabi. Yang dinubuati siapa terus? Terus? Ketiga, sebagai pengajar. Nah, kalau semua pengajar, yang belajar siapa? Ini saja menunjukkan bahwa tidak semua orang mendapat semua karunia dari Roh Kudus. Terus? Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, mereka mengadakan karunia untuk memuji mukjizat, termasuk di dalamnya mengusir setan, terus untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Itulah bentuk-bentuk dari karunia-karunia roh yang diberikan kepada gereja oleh Allah. Namun, karena Alkitab mengatakan tidak semua orang, maka coba kita baca lagi ayat itu, teruskan. Adakah mereka semua rasul? Nah, pertanyaannya apa? Jawabannya apa kalau gitu? Jawabannya apa? Allah memberikan beberapa orang. Maka ditanya, kalau adakah semua rasul? Jawabannya, ya enggak. Adakah semua nabi? Jawabannya ya enggak. Terus? Atau nabi atau pengajar? Atau pengajar juga tidak. Terus? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Adakah semua mengadakan karunia untuk berbuat mujizat? Ya enggak. Terus? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk menyembuhkan, termasuk mengusir setan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Tidak juga, berarti ajaran yang menekan bahwa semua orang harus berbahasa roh itu yang tidak cocok dengan kebenaran kitab suci ini. Ya. Jadi kalau begitu Bu, biarpun secara kategori semua karunia-karunia ini diberikan untuk kepentingan gereja, tetapi tidak semua orang mendapat karunia yang sama. Coba kita baca dari 1 Korintus pasal 12. Ayatnya 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia. Ada rupa-rupa karunia. Terus kan? Tetapi satu roh.
Yang mengerjakan roh yang sama, Roh Kudus yang satu itu. Terus Dan ada rupa-rupa pelayanan. ada karunia itu untuk melayani, bukan untuk kesombongan diri sendiri. Ada rupa-rupa pelayanan, Tetapi satu Tuhan. nah, yang dilayani Tuhan yang satu, Kristus itu. Terus Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. pada berbagai perbuatan ajaib, Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. nah, jadi itu semua dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk melayani gereja, untuk melayani Kristus. Itu tujuannya karunia-karunia karismatik ini. Terus apa bentuknya kalau itu? Tetapi kepada tiap-tiap orang Nah, kepada tiap-tiap orang, tidak semua loh ya. Apa dikaruniakan? dikaruniakan penyataan roh untuk Ya. kepentingan bersama. Nah, itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk membawa orang itu hebat. Jadi orang sakti, bukan gitu tujuannya. Adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan gereja. Terus Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. roh marifat. Hikmat ini adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kebenaran-kebenaran rohani. Marifat ini orang yang mengetahui sesuatu sebelum itu diberitahu padanya. Terus Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, iman, bukan iman biasa ya, tapi iman yang dapat mengubah gunung. Itu tidak semua orang mendapat itu. Memindah gunung ya. Terus dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. untuk menyembuhkan, Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, mujizat. dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, Terus dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. itu, ini berkaitan dengan penyembuhan tadi. Ini berkaitan dengan eksorsisme tadi. Terus Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Terus Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. seperti yang dikehendaki oleh Allah. Masing-masing orang, tidak semua orang dapat karunia yang sama, itu enggak. Ya, karunianya beda-beda. Oleh karena itu, karena karunia beda-beda, gereja dengan hikmat Roh Kudus yang diberikan kepadanya mengetahui ada orang tertentu yang memang mempunyai karunia untuk eksorsisme ini. Oleh karena itu, biasanya ada klerus yang memang mendapat karunia pelayanannya sesuai dengan berkat restu dari episkop, karunia untuk melakukan eksorsisme ini. Ada memang pejabat khusus yang melakukan karunia eksorsisme ini. Tetapi ini bukan berarti untuk menghalangi orang awam, umpamanya di dalam situasi di mana tidak ada siapa-siapa, yang ada adalah orang-orang ortodoks awam yang satu yang sudah dibaptis ini. Kalau orang itu membutuhkan pelayanan di pengusiran, ya lakukan saja. Asal dilakukan dengan iman ya. Orang awam boleh melakukan itu. Asal dia memiliki iman untuk itu. Jangan takut, kalau takut malah diserang nanti sama roh jahatnya. Ya. Jadi itu Pak, itu Bu ya. Jadi orang awam pun, siapa yang percaya, yang sudah dibaptiskan, dalam situasi darurat, dapat melakukan pengusiran setan itu. Demikian ya Bu Sylvia, jawaban yang sudah saya berikan kepada Ibu, semoga bermanfaat. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.